Assalamualaikum. Udah pada makan siang belum ini? Kalau setiap harinya yang diolah, kalau normalnya ya 1,2 ton, Kak. Satu hari. Itu pun dibungkus pun habis. Kadang ya kalau kurang itulah Kak, baru kita lemburkan anak-anak. Kalau didapat sih Kak, ya terkadang perharinya itu kita bisa dapat omset. Tergantung daerah ya Kak. Kalau untuk daerah kisaran 50 itu digabung semua sekitar 9 juta. Kalau untuk daerah Bali G sekitar 10 juta gitu, per harinya. Mengeksplorasi Kabupaten Simalungun seolah tak ada habisnya. Rumah bagi suku Simalungun ini kaya akan potensi wisata alamnya yang asri. Tanah Simalungun kaya akan mata air alami yang kini dikenal menjadi destinasi wisata murah meriah. Seperti pemandian Raja Simalungun di Mariah Bandar, Kecamatan Pematang Bandar. Dan juga pemandian alam Sejuk Pas yang memiliki air jernih sebening kaca. Tempat ini ramai dikunjungi wisatawan di hari biasa dan akhir pekan. Tidak hanya memiliki wisata alam yang menenangkan, warga Simalungun juga kreatif memanfaatkan hasil bumi yang berlimpah dari tanah Simalungun yang subur dan menjadikannya oleh-oleh khas daerah ini. Seperti yang terdapat di Bukit Maraja, Kecamatan Gunung Malela. Di sepanjang jalan, warga menggerakkan roda ekonomi mereka lewat UMKM keripik ubi, yang bahan bakunya mudah didapat di daerah ini. Seperti yang dilakukan Rumiah, ibu dari 4 orang anak ini merintis usaha keripik ubi atau singkong dari nol hingga sukses seperti saat ini. Dulunya, ia hanya membuka usaha rumah makan di depan rumahnya dan memutuskan untuk berhenti berjualan karena sepi pelanggan. Usahanya ini diberi nama Keripik Dulor yang berarti saudara. Perkenalkan, nama saya Ibu Rumia. Saya pengusaha keripik ubi dulur. Nama dulur itu kayak mana ya Kak? Saudara itu setiap malam dulu mainnya kemari aja. Jadi terinspirasi sama saudara lah. Tapi alhamdulillah dengan nama dulur itu tadi membawa berkah. Kalau merintis keripik ubi ini sih sekitar 3 tahun. Untuk bulan 10 besok 3 tahun lah itu ya. Dari kakak ipar itu. Kakak ipar. Dia kan kakak kan buka rumah makan kan, jadi dia kerja di sini bantuin awak lah bersih rumah. Terus dia bilang sepi loh Kak jualannya Kak katanya. Jadi kayak mana buka keripik aja deh gitu. Kakaknya bilang gitu. Buka keripik nanti kakak bantuin lah katanya. Ya itulah awalnya dari situlah Kak. Memang kalau kebun ubi itu banyak luas. Dari daerah Bandar pun ada, dari daerah Bandar Siantar, Dolo, Serapu, itu banyak Kak. Itu ya awalnya ya coba-coba lah. Ya kayak mana ya, namanya kebutuhan itu kan banyak. Udah gitu kita usaha pun kurang lancar, jadi tengok-tengok usaha apa gitu kan. Ternyata awak coba-coba buat keripik ubi ini tadi, terus awak coba pasarkan lah keluar. Kalau untuk di daerah sini aja ya, mungkinan awak nggak berani kan gitu, modal kan besar. Jadi awak coba keluar, ya itulah. Ya alhamdulillah kesana awak lancar.
Dulunya kita usaha rumah makan. Ternyata usaha rumah makan memang sih alhamdulillah juga lah Kak, bisa lah untuk kebutuhan sehari-hari. Cuman kayaknya ngam-ngam gitu lah Kak ya, pas-pas. Terus tengok ada sana kawan jualan keripik kan, rame dia jualannya. Jadi terinspirasi juga lah sama dia, awak coba-coba lah jualan keripik. Udah gitu, tapi ya awak ya harus masarkan lah, kalau di kampung aja awak mana berani, kan gitu sih Kak. Rumiah memang bukan pengusaha keripik ubi yang pertama kali membuka usaha di wilayah Bukit Maraja ini. Ia terinspirasi dari usaha keripik Mulakot, yang memang merupakan perintis menjamurnya usaha keripik ubi di daerah ini. Kalau dia itu namanya keripik Mulakot Kak. Dialah yang punya itu Abu Bakar. Nah, namanya Abu Bakar. Itulah rezeki dia kan. Terus awak pun ngikut dia lah. Ya kan Kak, jualannya lumayan rame. Cobalah gitu. Cuman kalau dia itu Kak nggak dipasarkan Kak. Dia di situ aja udah habis, 1 hari 1 ton. Kalau awak mesti keluar. Suami kan Kak, pertama supir angkot. Pertamanya dia kerja di PT sih Kak. Udah gitu terus dia resign karena kami buka servis awalnya kan Kak, servis mobil. Banyak lah angkot-angkot kemari. Dia tergiur lah sama yang namanya angkot tuh, katanya lumayan lah hasilnya. Udah gitu dicoba ternyata ya gitulah Kak. Dari angkot untuk angkot juga. Udah gitu awak buka rumah makan lah Kak, karena angkot ini tadi nggak cukup Kak, untuk bayar utang tuh nggak cukup, karena membeli angkot tadi kita kan utang, jadi kita buka rumah makan lah biar bisa bayar angkot tadi kan, untuk utang angkot. Ya itulah Kak, panjang. Habis buka rumah makan terus kita buka keripik ubi. Jadi suami tuh awak bilang lah, awak ya berani ya buka keripik ubi, tapi kan siapa yang masarkan? Ya udah buatlah, biar aku yang masarkan. Dialah yang masarkan Kak, sampai ke Tarutung, ke Samosir, Dolok Sanggul, jauh lah Kak. Jadi semua terakhir karena nengok awak buka kalian goreng tuh sampai malam-malam kan Kak. Jadi terakhir semua banyak ngikut. Banyak ngikut semua, ikut goreng. Ya syukur alhamdulillah kan, semua kan ada rezeki masing-masing. Kalau ubi produksinya setiap hari Kak. Karena memang kan setiap hari kita masarkan, ya. Memang kebutuhan kita setiap hari. Jadi sekitar 1 ton 200 gitulah Kak per harinya. 1 ton 200, kadang kalau nggak cukup barang ya awak sampai 1,5 ton itu. Kalau bahan bakunya banyak. Itu Kakak yang jemput? Enggak Kak, diantar itu, ada yang ngantar. Ada 2 agen kemari Kak, bagi-bagi, yang satu kemanaan. Bagi-bagilah sama dia sekitar 600 kilo, baru yang satu lagi ya orang sini. Usaha keripik dulur ini juga membawa berkah bagi warga di Bukit Maraja. Bagaimana tidak, usaha ini telah membuka lapangan kerja bagi mereka yang kesulitan dalam mencari pekerjaan di kota. Mulai dari muda-mudi dan ibu rumah tangga bekerja di sini. Kalau dulu awal pekerjanya sih cuman berapa orang ya Kak? 3 orang, 4 orang, sekitar 5 orang pertama buka. Karena memang untuk pengolahan itu memang dibutuhkan tuh 3 orang, baru itu tuh yang bungkus lah 2 orang, sama awak lah ikut-ikut kerja kan. Itulah awak bantu-bantu bungkus, itulah awal merintis usaha itu tadi, ya jatuh bangun juga lah Kak. Kalau yang kerja sih, kalau untuk yang bungkus 15 orang, baru bagian goreng pisang, bantu-bantu masak ada 3 orang. Berapa? 18 ya Kak. Baru laki-laki 6 orang. Tukang kupas ubi 4 orang. Nah, ya jatuh bangun tuh kayak mana ya? Modalnya habis. Udah gitu pusing lah cari modal lagi. Ya terakhir ya
Syukur alhamdulillah jualannya pun namanya awal ya kan Kak. Berangkat untuk biaya operasional sekitar 500.000, nanti dapatnya 800.000. Nanti berangkat lagi habis 300.000, dapatnya 600.000. Ya gitulah Kak. Nah, alhamdulillah lah udah bisa untuk yang penting ya kalau aku tuh penting gaji anggota dulu. Tiap hari tuh mesti awak gaji. Nggak berani aku kalau sampai 2 hari, 3 hari. Tapi kalau memang awalnya itu ya kan Kak, waktu merintis itu kadang-kadang ya anak-anak itu gajian sampai besok ya, nunggu pulang om, gitulah. 2 hari baru gajian. Kalau ya sekarang, untuk sekarang ini alhamdulillah kalau untuk gaji anggota tetap bisa awak usahakan. Rumia sadar bahwa untuk menjaga keberlangsungan usaha, ia harus terus berkreasi dan berinovasi. Salah satu yang ia lakukan adalah menambah varian produk usahanya, seperti keripik pisang gosong yang terbuat dari pisang lilin ini. Diberi nama sedemikian karena memang tampilan keripiknya yang gosong, tapi rasanya manis. Untuk menarik pelanggan kan, orang lewat tuh beli bukan keripik aja, ada pisang, ada yang lain-lain ini ya di sini ya, gitu. Jadi biar kalau lengkap tuh kan Kak, orang di sana aja lah, di sana lengkap, semua ada gitu. Harga keripik kita itu mulai dari harga 1.000, 5.000, 10.000. Kalau yang per setengah kilo itu 12.000. Lalu kalau untuk pisang memang agak mahal lah sedikit. Kalau untuk reseller bisa 40, tapi kalau untuk jual depan tuh ya 50 gitu. Assalamualaikum. Udah pada makan siang belum ini? Kalau setiap harinya yang diolah, kalau normalnya ya 1,2 ton Kak, 1 hari. Itu pun dibungkus pun habis. Kadang ya kalau kurang itulah Kak, baru kita lemburkan anak-anak. Sampai jam 9 baru. Karena kita pengeluaran 1 hari aja, kalau untuk minyak aja sekitar 3,5 juta. Untuk ubi di sekitar 1 orang ada yang 2.200.000, ada yang 1,5 juta. Berarti udah berapa itu Kak? Udah sekitar 7 juta, belum gaji anggota. Kalau 1,5 juta habis. Itulah Kak, untuk modal per hari aja sekitar 7 juta lah Kak, kurang lebihnya. Kalau didapat sih Kak, ya terkadang per harinya itu kita bisa dapat omset. Tergantung daerah ya Kak. Kalau untuk daerah kisaran 50 itu digabung semua sekitar 9 juta. Kalau untuk daerah Bali G sekitar 10 juta gitu per harinya. Kalau libur ya alhamdulillah lah Kak, banyak yang singgah gitu. Rezeki-rezeki kan lah Kak, ya kan. Nanti kalau banyak yang pesta ya banyak juga yang beli. Memang kalau libur anak sekolah ya enaklah jualan. Banyak bus-bus tuh kan Kak singgah. Nanti ya banyak kereta-kereta pada jalan-jalan. Pokoknya ya enaknya itu orang nggak bosen-bosen tuh makan keripik. Apa berdoanya itu aja lah Kak. Orang nggak bosan-bosan makan keripik ya kan. Jadi biar jualannya laku aja. Usaha keripik dulur milik Rumiah menjadi berkah tersendiri bagi Alfi. Ia sudah bekerja di sini sejak keripik dulur ini dibuka pertama kali. Ia dan istri sama-sama bekerja di sini untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Dulunya tahun 2022 ya Pak? 22 ya Kak? Tahun 2022. Belum sebesar ini Kak. Jauh lah Kak sama yang sekarang. Masih kecil, dulu kecil sekarang udah besar kayak gini.
Dulu seingat saya masih pertama kali 800 kilo menggoreng ubinya. Kalau sekarang? Sekarang udah 1 ton lebih Kak. Ya bikin betanya ya nggak ada problem aja sama tokenya, udah itu aja Kak. Nggak pernah ada problemnya. Udah pernah coba untuk kerja lain? Belum pernah Kak. Memang kayak udah lebih nyaman di sini deh gitu aja. Dari sini ke rumah kalau nggak salah ada 4 km. Tugasnya itu Kak, goreng keripik itu aja. Hanya menggoreng? Iya. Nggak ada yang lain? Nggak ada Kak. Dari dulu memang udah itu tugasnya. Baik Kak. Baik. Dari pertama awal kenal memang udah baik sampai sekarang. Pernah ada problem lah. Intinya dari awal kemarin itu ya memang orangnya baik nah, gitu aja Kak. Penghasilan cukup lah Kak. Bisa lah untuk keluarga bisa lah. Ya kalau buka sendiri pingin Kak, cuman ya itu tadi terkendalanya modal usaha itu belum ada, jadi ya mau nggak mau harus tangin sini dulu. Ya semoga kedepannya makin lebih maju lagi lah ya kan ya, supaya karyawan-karyawannya sejahtera. Inilah cara penggorengan keripik kita, keripik dulur. Ya beginilah prosesnya. Sehari kita bisa menggoreng 1 ton lebih. Kira-kira penggorengannya kurang lebih 5 menit Kak. Udah bisa diangkat, bisa matang. Memang harus diaduk? Memang harus diaduk, kalau nggak diaduk dia lengket dia keripiknya ini. Setelah digoreng, kita masukin dalam packing. Lalu dalam packing kita masukin ke dalam biar dikemas. Ini satu packingnya kurang lebih 8 kiloan. Anak kakak berapa? Anakku 5, Kakak tinggalnya di mana? Cibang Bajambi. Bang Bajam itu dekat dari sini? Deket sih, kira-kira berapa meter ya? Jadi kalau kakak kemari naik apa? Naik kereta. Kurang lebih 1,5 tahun. Kerja di sini sukanya itu ya rame, enak bersama suami. Oh, suami juga di sini? Iya. Sama masuknya berarti Kak? Duluan suami. Ceritanya ibu ini cari orang kan, tukang bungkus nggak ada. Jadi suami tuh nanya mau kerja nggak gitu, kemana di keripik. Maulah, timbang di rumah pun ngapain kan gitu. Satu hari maksudnya packing gini, dapat 6 packing, 5 packing. Berapa kilo berarti? Satu packing ini 9 kilo. Kalau dukanya kalau lembur aja capek. Tapi ada duitnya kan? Iya, duitnya banyak. Sosok Ibu Rumia itu orangnya baik, sabar. Jadi saya pun di sini senang gitu, nggak cerewet. Iya, senang. Ya, semoga semakin sukses, berkembang besar, dan jaya selalu. Ya, buat saya pun semoga lancar rezekinya, biar bisa ngasih makan anak-anak saya juga. Kakak ya senang juga lah, ya itu tadi lah rezeki ya kan Kak, awak pun nggak nyangka-nyangka sampai bisa segitu. Kadang-kadang awak pikir nambah anggota kayak mana, nambah anggota gajinya kayak mana kan gitu awak ya kan Kak. Terakhir ya bisa juga awak gaji anggota, cuman ya kadang-kadang pengen juga beliin baju seragam, tapi kadang nantilah itu udah tanya-tanya juga kan beli baju seragam kita ya. Ya Bu, nanti ya, sabar. Ya kalau dampaknya ya alhamdulillah kali lah Kak.
bisa bangkit awak. Dari sini udah bisa bangkit. Misalnya hasilnya ya udah bisa buat rumah, ini udah bisa. Dulu rumahnya ada sih Kak, cuman nggak cantik lah. Baru bisa nguliahkan anak itu bisa. Ya utang-utang tuh bisa kebayar semua, itulah Kak. Yang penting kita itu ya usaha ya memang harus ikhlas, sabar. Kalau nggak kerja keras pun ya susah juga Kak. Betul ya ini ya. Ya untuk buat bangun aja kan Kak, nggak punya modal ya kan Kak. Betul ya ini ya. Terakhir ada simpanan pohon kelapa 4 biji itulah, ditumbang lah itu untuk apa, terata di atas tuh. Kalau usaha itu biar sukses ya kita harus jujur satu, baru untuk ngadap-ngadapi anggota itu ya kita harus sabar, ikhlas, baru kerja keras. Dan jangan lupa ya berdoa ya kan Kak, itulah harapannya ya. Mudah-mudahan usahanya tetap lancar lah Kak. Sampai anak awak besok kan, kalau awak ini apalah. Adalah Kak, laki-laki itulah si adik Anang nomor 2 itulah, dialah nanti yang neruskan kan karena dia yang paling besar. Kalau si adik kan laki-laki masih kecil, masih kelas 3 SD. Karena ya ini ya kayak mana ya Kak, ya sehat-sehat gitulah. Karena ada sakit gulanya itu jadi nggak pala kuat kali. Dialah makanya Wak bilang sama dia baik-baiklah Dek ya. Nanti kau ini semua neruskan, kalau ayah lah mana mampu. Makanya jadi anak itu jangan nakal loh Dek, kalau apa. Namanya laki-laki kan Kak, pengaruh sekarang ini. Pusing lah Kak. Ya mana ya, kita usaha ini banyak kali saingan. Makanya kita harus jaga kualitas, bilang. Nanti kalau kita di sana pun susah jualannya kayak mana kita terakhir nanti nggak bisa jualan, terakhir kalian semua nggak kerja, bilang. Makanya kerja yang bagus-bagus, yang baik-baik, biar kita bisa kerja terus. Ya impiannya ya usahanya langgeng aja Kak, terus sama ya pengennya sih suami itu kan Kak, kalau untuk agama sih kurang sih kan Kak. Makanya Wak pengen kali ngajak dia umroh, biar dia itu biar melaksanakan tuh yang namanya sholat 5 waktu itu aja. Kasian ya kan Kak, bilang sholat lagi ya, ya lo gitu, sholat lagi ya, ya lo. Makanya ya itu tadi awak pengennya umroh itu biar merubah dia lo Kak. Ya kan, namanya kita kan umur ini mana tahu. Keripik dulur bukan hanya oleh-oleh khas Bukit Maraja, Simalungun, tapi juga kisah perjuangan Rumiah yang telah berhasil merubah perekonomian keluarga lewat tangan terampilnya membangun usaha keripik. Sebuah keberhasilan yang tak hanya dinikmati oleh keluarganya, tapi juga bagi puluhan pekerja yang bergantung hidup dari usaha.